Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Sasmita Arjuni, NPM 218010821137 dari kelas A1 International Class. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh opini audit. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang opini wajar tanpa pengecualian atau disebut juga unqualified opinion. Contohnya yaitu PT Indofood dan Asuransi Bina Dharma Arta. Tahun laporan keuangan tahun 2019. Untuk Indofood tahun 2019, opini auditnya yaitu laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar dalam segala hal yang material. Posisi keuangan konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Untuk Asuransi Bina Dharma, opini auditnya yaitu menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Untuk yang kedua yaitu tentang opini wajar dengan pengecualian atau disebut qualified opinion, yang mana contohnya yaitu PT Zebra, PT Pelayanan Tamarin Samudra Tbk pada tahun 2018. Menurut laporan keuangan PT Zebra, opini kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasinya PT Zebra Nusantara Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Untuk PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk, menurut opini kecuali dampak yang mungkin terjadi seperti dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau disebut juga modified unqualified opinion. Contohnya yaitu laporan keuangan pada PT Argo Pantes 2018. Opininya yaitu selain itu tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami membawa perhatian saudara pada catatan 38 atas laporan keuangan yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi neto pada tanggal 31 Desember 2018 dan perusahaan mencatat defisiensi modal. Kondisi tersebut dalam catatan 38 mengidentifikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan usahanya. Yang keempat yaitu opini tidak wajar atau disebut juga adverse opinion. Di sini saya mencari contoh yaitu
PT Toshiba 2016 dan American International Group Inc. 2005. Opininya yaitu auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi. 5 yaitu opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Di sini saya menyontohkan yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Laporan keuangan 2018. Di sini menyatakan bahwa kami tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis sebagai opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahunnya berakhir pada tanggal tersebut terlampir. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.